again with me in Camelia Tarot Channel. Cie pakai bahasa Inggris kali-kali ya lah. Oke. Guys, hari ini aku mau bawa readingan tentang sesuai yang di judul ya. Kira-kira jodohku orang lokal atau orang luar negeri sih, oke. Ini juga salah satu requestan, juga aku tertarik sama temanya gitu ya. Kalau kalian ada requestan, kalian juga bisa tulis di kolom komentar ya. Coba aku akan buatin videonya. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe aku, like aku, dan share mungkin ya ke teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih sekali sudah bantu dukung channel aku. Aku sangat mengapresiasi akan hal itu ya. Semoga kalian selalu sehat dan juga mendapatkan kebahagiaan. Oke. Di sini aku buka layanan private reading. Bagi kalian yang berminat silahkan cek di description box. Aku udah terterain syarat-syaratnya. Kalau masih ada yang kurang silahkan nanti japri ke aku ya di WA ya. Jalur pribadi udah aku terterain nomornya di situ ya. Oke. Sekarang kita akan mulai ya dari file pertama ya. File 2 dan file 3-nya aku kasih timestamp nanti di description box. Silahkan kalian cek di sana ya teman-teman. Oke, see you in the next reading untuk yang file 2 dan 3. Dadah. Halo untuk file pertama yang pilih kupu-kupu corak coklat. Kali ini aku mau reading buat kamu tentang kira-kira jodohmu ini orang lokal atau orang luar negeri sih gitu ya. Oke. Ini fun reading, ini general reading, gak akan resonate untuk semua dari kalian atau mungkin gak akan resonate sama sekali karena balik lagi ini general. Oke. Sekarang kalau kalian mau resonate kalian bisa private. Oke. Kita terusin dulu ya. Oke, kita akan mulai dari kartu tarotnya dulu ya. Aku akan ambil 5 lah ya. Oke. 5 kartu ya untuk melihat apakah orangnya orang luar negeri atau orang lokal. Orang lokal itu maksudnya dalam negeri kita gitu. Oke, untuk fokus ya teman-teman ya, jangan di overskip supaya energinya bisa nyambung ke kalian. Oke. Ya. Kalau kalian mungkin mau lebih resonate lagi, kalian bisa subscribe ya teman-teman supaya lebih energi kalian tuh lebih nyangkut dan terambil. Oke. Aku siapnya di sebelah sini ya teman-teman ya. Oke. Kita mulai ya. Oke. King of Wands, sorry. Oke. Pair of Wands, Chariot, Ace of Wands. Oke. Satu lagi. Oke. Knight of Wands. Oke, Wands semua, hampir semua ya teman-teman ya. Oke. I see. Bottom of the deck-nya Ace of Swords. Oke. Interesting. Oke, jadi kesimpulannya, bukan kesimpulan sih, kayak yang bisa aku lihat orangnya luar negeri ya teman-teman. Orangnya luar negeri. Di sini dia saat datang ke kamu nih saat ada tujuan atau suatu pekerjaan ya, ada suatu pekerjaan atau suatu kepentingan. Di sini akan ada Ace of Wands dan Ace of Swords ya, dan juga ada Knight of Wands serta The Chariot. Jadi dia tuh datang ke negara kita bilangnya ya, dari orang luar negeri itu datang ke negara kita karena suatu urusan pekerjaan yang membuat dia harus tinggal menetap dalam jangka beberapa bulan atau mungkin beberapa minggu saja, lalu akan kembali lagi ke negaranya gitu ya. Orangnya luar negeri, dia saat itu mungkin ketemu kamu nggak sengaja di tempat kerjanya dia atau di jalan, atau mungkin saat dia nanya arah gitu ya teman-teman ya, karena mungkin kalau orang luar negeri kan agak susah gitu loh teman-teman nentuin arah gimana gitu, makanya itu tertarik gitu ya. Orangnya juga humble di sini ya, orangnya humble, baik, ya, menarik, tampan kalau dia laki-laki, cantik kalau dia perempuan ya. Di sini juga orangnya sangat aktif, sangat tegas, sangat pandai,
makmur kehidupannya, hartanya melimpah, punya jabatan, sukses, ya seperti itulah teman-temannya kiranya ya. Apalagi kira-kira teman-teman ya, kita lihat dulu ya. Orangnya ini nggak takut tantangan, dan juga dia berani ngambil resiko gitu teman-teman. Jadi misalkan kamu tinggal di sini nih, dia akan ngambil resiko pulang alik negara dia ke negara kita, negara dia negara kita untuk bertemu sama kita gitu ya. Atau mungkin di sini kalian ketemunya bisa saja lewat online teman-teman ya, nggak hanya urusan pekerjaan saja, bisa juga lewat online kalian ketemunya, terus kalian deket, nempel, nah mungkin ada rencana ketemuan gitu. Hanya ada Ace of Swords dan Ace of Wands, keputusannya itu sudah kalian buat dengan matang, sudah kalian rencanakan dengan sebaik-baiknya gitu teman-teman ya, sehingga kalian punya rencana untuk bertemu gitu ya, punya rencana untuk bertemu. Ya, orangnya baik teman-teman, setia juga sepertinya ya. Ya mungkin walaupun adalah konflik kadang di antara kalian gitu teman-teman ya, tapi kadang crash, kadang berantem, tapi habis itu baikan lagi gitu ya, karena orangnya cocok sama kamu, dia juga cocoknya sama kamu juga gitu, kamu juga cocok sama dia gitu ya, hanya kalian tuh kayak lengket gitu, cocok lah gitu ya. Jadi kalau disimpulin, orang luar atau orang lokal, jawabannya adalah orang luar negeri. Congrats ya bagi kalian yang mungkin pengen cari jodoh atau pasangan orang luar ya teman-teman, cari suasana baru gitu ya. Aku rasa ini orang luar. Tapi balik lagi nih general reading ya teman-teman, tidak akan resonate untuk semua dari kalian. Ambil aja positifnya ya teman-teman ya, supaya kamu senang juga dengernya, nambah energi positif juga dalam diri kamu ya. Walaupun tidak resonate, seenggaknya bisa menambah energi dan hal positif dalam batin dan diri kamu gitu ya. Buang aja negatifnya teman-teman ya, jadikan itu pembelajaran supaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke. Aku akan ambil 3 kartu dari Mia. Oke. Give me 2 cards. Okay. Mending. Why? Okay. Interesting. Ini 5 kartu yang aku ambil, 4 wands loh teman-teman, 1 mayor ya. Iya, mayor arcana 1. Oke, jadi energinya cepet ya teman-teman, mungkin kamu ketemu sama dia cepet, ditambah ada Knight of Wands lagi ya. Bisa ketemunya lewat online ya, aku bilang tadi, atau satu pekerjaan, atau kalian asing aja ketemu di jalan. Nah, bisa aja teman-teman, nggak ada yang tahu jodoh dari mana datangnya ya. Dia bisa datang dari hal-hal yang tidak terduga sekalipun ya, dari berbagai macam kesempatan. Oke. 1. Oke. Place like home. Oh, oke. Jadi kalau kamu ketemu sama dia, itu kayak kalian udah nggak perlu waktu lama-lama lagi untuk kenalan dan jalin hubungan, mungkin dia akan langsung serius sama kamu. Nah, kamu di sini nih yang masih ragu, aku ngelihatnya orang ini gimana sih nanti kalau aku sama dia gitu. Dia tuh saya nggak sih sama aku nanti, atau dia nyakitin aku nggak sih nanti gitu ya. Tapi aku rasa kamu tenang kok sama orang ini, kamu bisa percayakan, memberi kepercayaan ya, walaupun udah 1% sama orang ini ya. Tapi orang ini berusaha untuk menjaga kamu gitu. Jadi dia berusaha membuat kamu senyaman mungkin di sini, buat kamu supaya gimana kamu bisa nyaman sama dia, jalanin hubungan gitu ya. Gitu ya. Makanya bulan di sini ada beberapa konflik gitu, sehingga kamu terkesan agak ragu gitu sama dia teman-temannya. Mungkin kalau kamu sering atau mungkin jarang komunikasi gitu misalkan teman-temannya, karena keterbatasan jaringan, dan juga di saat pandemi seperti ini sangat sulit teman-teman ya. Apalagi untuk mengatur pertemuan itu agak sulit gitu, agak sulit ya, walaupun sudah mulai agak peraturannya mulai agak merenggang, tapi masih sulit lah teman-teman untuk mengatur jadwal bertemu gitu ya. Di sini kalian disarankan untuk sabar ya, karena dia datang kok nanti ketemu sama kamu, dan dia langsung serius sama kamu nih kayaknya ya. Oke, sekian dari aku untuk part pertama. Aku harap bisa resonate sama kamu. Kalau kamu suka, kamu bisa like, comment, subscribe, serta bisa share ke teman-teman kamu yang lain ya. Oke, see you on the next reading untuk part pertama. Dadah yang pertama. Halo, untuk yang pile ini ya, yang kupu-kupu warna orange.
Ya, halo untuk kupu-kupu yang warna orange yang milih ini. Karena aku mau reading nih buat kamu. Kira-kira jodoh kamu tuh orang lokal atau orang luar negeri sih gitu ya. Bisa nggak sih ketemu sama jodohnya sama orang luar negeri gitu ya. Kita hari ini general reading, fun reading. Jadi jangan dimasukin ke hati banget. Kalau nggak resonate sama kamu, kamu bisa digunakan ini sebagai penambah energi positif buat kamu dan juga mood buat kamu, oke? Kalau kamu ada request, kamu bisa tulis kolom komentar. Kalau kamu merasa teman kamu butuh reading dengan aku, kamu bisa share. Dan juga kalau kamu ingin private reading sama aku, silahkan ada di description box, share-share dan ketentuannya. Kalau ada yang kurang, kamu bisa japri sama aku ya di WA. Oke, kita akan mulai readingannya ya. Aku pakai kartu tarotnya terlebih dahulu. Aku akan ambil 5 kartu dan bottom of the decknya tentang melihat kamu bisa nggak sih berjodoh sama orang luar negeri, dan bener nggak sih bisa dapat orang luar negeri gitu atau orang lokal gitu ya. Masalahnya teman-temannya dari manapun, karena jodoh bisa datang dari mana saja, dari tempat yang tidak terduga sekalipun, dan keadaan atau situasi yang tidak pernah kita duga sekalipun ya. Oke, karena jodoh itu unik ya teman-teman ya. Oke. Siapanya sebelah sini ya. Mulai ya. Kalau kamu mau bisa lebih resonate lagi, kamu bisa subscribe ya teman-teman ya, karena energi dari subscriber dulu yang akan aku tekankan, viewer ya, baru viewer umum general. Tapi kalau itu pun tidak resonate, nggak masalah ya teman-teman ya, karena general juga. Oke, bisa nyangkut sama kamu atau orang di dekat kamu atau malah teman-teman kamu ya, bisa juga loh ya, kita nggak tahu ya teman-teman ya, yang mana yang resonate, yang mana yang enggak. Sesuaiin aja sama kondisi kamu yang sekarang. 5 kartu, betul 5, oke. Thank you. 9 of Pentacles, Ace of Cups. Oke, 2 lagi ya. 7 of Swords. Oke. 8 of Swords. Oke, bottom of the deck, King of Swords. I think it's local people, local person ya, lokal teman-teman ya. Aku ngeliatnya lokal. Tadi kalau orang pertama sih orang luar, kalau ini lokal. Yaps. Ya sangat keras gini ya energinya, bahwa dia menyatakan bahwa dia orang dari seras kita atau sebangsa kita ya. Di sini orangnya, kamu pernah ketemu sama orangnya ya, orangnya pernah terlibat dalam suatu kerjasama atau suatu hubungan sama kamu ya, terlibat dalam mungkin pekerjaan atau juga keuangan, atau pokoknya hal berhubungan dengan keuangan atau karir. Tapi tidak menutup kemungkinan kau bisa bertemu sama dia lewat media sosial atau online juga bisa ya. Kamu sempat ragu di sini sama dia, kamu sempat konflik batin sama dia, mungkin ini orang masa lalu kamu ya, atau kalau enggak ini orang yang ibaratnya pernah punya suatu crash sama kamu gitu, pernah crash sama kamu entah di kehidupan yang sekarang atau kehidupan masa lalu ya. Jadinya sekarang kamu dipertemukan lagi dengan satu tujuan untuk menyatukan kalian gitu ya. Ada Ace of Cups dan King of Swords. Orang yang sudah berubah dari yang sebelumnya, mungkin ini sudah pernah kamu kenal orangnya, sudah berubah, yang awalnya dulu dia serakah ya, terus juga egois, mentingin diri sendiri ya. Mentingin diri sendiri itu egois ya teman-teman ya. Terus juga orangnya tuh nggak peduli sama sekitar gitu. Dia sudah berubah menjadi King of Swords teman-teman ya, bertransformasi menjadi King of Swords. Di sini orang yang tegas, punya pendirian, adil, menggunakan logika, tapi masih ada kekurangannya yaitu perasaan gitu. Makanya kamu di sini dituntut untuk kamu yang memberikan dia perasaan, lebih ibaratnya mendinginkan dia gitu, karena dia mudah panas orangnya teman-teman gitu ya.
Jadi kalau ditanya dia orang lokal apa orang luar negeri, orangnya jawabannya orang lokal gitu teman-teman, simpelnya gitu ya. Penjelasannya tadi dikit-dikit lah aku kasih ya. Kalau kalian ingin tahu lebih rincinya lagi, aku ada videonya kok, ciri-ciri jodoh. Aku juga udah buat dua jenis ya, yang kemarin beberapa minggu lalu aku buat, sama yang sebelumnya aku udah pernah buat. Oke, kalian tinggal lihat aja di sana ya. Balik lagi, tapi ini general ya, nggak akan resmi 100% ya. Bisa saja energinya vice versa, tertukar sama pasangan kamu yang sekarang pacar kamu gitu, mesti pacaran ya teman-teman ya. Oke, kalau udah menikah, bisa deh kamu sesuaiin sama kondisi pasangan kamu sendiri gitu ya. Oke ya, shuffle terlebih dahulu. Oke. Oke, kita ambil 3 ya. Oke, ada round and round. Kamu kayak Wheel of Fortune teman-teman, round and round ini ya. Oke, sorry. Takdir, nasib, dan juga keberuntungan ya. Oke. Memang kembali sama mantan ini kebanyakan. Oke. Makanya kenapa tadi aku nemunya orang lokal, mungkin mantan kalian orang lokal gitu, makanya nggak salah kalian balikannya atau soulmate-nya sama dia gitu ya. Fork in the road, kamu udah dikasih gambaran sama alam semesta, kamu harus dituntut lebih peka lagi ya. Kamu dituntut juga walaupun kamu di sini harus beratnya menggunakan perasaan, tapi kamu harus dituntut juga untuk menggunakan logika. Makanya tadi bottom of the deck-nya ada King of Swords. Selain itu ciri dari pasangan kamu, tapi juga dari segi kamunya gitu ya. Kamu dituntut lebih peka dan juga lebih ibaratnya menggunakan atau mendengarkan dan juga menjalankan sesuatu itu didasari atas logika juga gitu ya. Bener nggak, bagus nggak buat aku gitu ya. Unfinished Symphony. Ini memang ada kehidupan, kalau kalian percaya reinkarnasi, ini ada kehidupan dari masa lalu teman-teman ya. Ada masalah yang belum kalian selesaikan, makanya ada Wheel of Fortune ya. Ini benar-benar seperti aku bilangnya sih karmic relationship, tapi nggak mesti karmic itu jelek ya teman-teman ya. Karmic itu maksudnya kamu dan dia itu pernah mungkin terlibat perjanjian di masa lampau yang akan kamu selesaikan di masa yang sekarang gitu ya. Atau juga mungkin bagi kamu yang nggak percaya, ini mungkin adalah suatu takdir buat kamu gitu, takdir buat kamu ya. Di sini dimana takdir itu mungkin di dalamnya hubungan kalian itu akan ada sakit-sakitnya, akan ada senang-senangnya juga, akan ada bahagia-bahagianya juga ya. Dan kamu masih memang berjodoh sama orang ini, karena Wheel of Fortune dari round and round keluar 2 kali gitu ya, kartu yang sejenis lah begitu ya. Oke, jadi jodohmu itu orang lokal. Kongres teman-teman, bersyukur aja dapat dari mana aja, karena itu udah pilihan Tuhan buat kita. Oke, mungkin ada untuk part kedua. Kalau kamu suka, kamu bisa like, comment, subscribe, serta share ke teman-teman kamu yang kamu merasa dia butuh reading dengan aku. Dan sekian dari aku untuk part kedua. See you on the next reading. Dadah untuk part kedua. Halo, untuk kalian yang pilih kupu-kupu warna ungu gini ya, teman-teman, hari ini aku mau reading buat kamu semua yang pilih file ini ya, tentang apakah jodoh itu orang luar negeri atau orang lokal. Bisa nggak sih aku berjodoh sama orang luar negeri gitu jawabannya ya. Tapi perlu aku ingetin, ini general oke, fun reading, jadi bisa reset, bisa enggak, bisa cocok, bisa enggak ya. Tidak menutup kemungkinan orang sekitar kamu malahan yang keambil energinya ya, tapi kita ambil positifnya teman-teman ya, ambil supaya bisa kamu pakai sebagai mood kamu, juga bisa menambah kebahagiaan kamu gitu ya, bisa nambah mood kamu, energi kamu lah pokoknya gitu ya. Buang yang negatif teman-teman, jadikan itu pembelajaran supaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke. Kalau kalian ada yang benar, silahkan kalian ingin resonate lagi, kalian silahkan private reading sama aku udah terterain di description box ya, tentang syarat-syaratnya. Kalau ada yang kurang, silahkan kalian bisa japri sama aku di WA ya. Kalau kalian mau lebih supaya nyangkut energinya, kalian bisa subscribe ya teman-teman ya, karena aku tamain dulu subscriber aku, baru yang viewer gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan mulai readingannya. Aku akan ambil 5 kartu dari tarotnya terlebih dahulu ya. Kita akan mulai ya.
Kita shuffle dulu ya, shuffle dulu. Oke, kita mulai ya. Oke. Eight of Pentacles, the Fool, Six of Pentacles, Nine of Swords. Oke, ada satu ya. Oke, kita pinggirin terlebih dahulu ya. Oke. Oke, Tower. Oh, bottom of the decknya Knight of Wands. Interesting. Oke. Ini terbagi dua teman-teman. Ada yang lokal, ada yang asing. Tapi dominan si lokal. Ibaratnya kalau aku bilang sih lokal 70%, asing 30%. Ya. Bisa kamu berjodoh dengan orang asing, bisa. Cuma di sini potensi yang lebih besar lokal. Ya. Di sini sih tinggal cara kamu sendiri sih yang gimana cara menarik orang itu supaya kamu bisa ke orang asing gitu ya, bisa ke orang asing. Tapi namanya jodoh, kita nggak bisa memaksakan ya teman-teman ya, kita nggak bisa memaksakan gitu. Mungkin kalau kamu ada niatan, kamu bisa mungkin jalan-jalan ke luar pulau yang banyak turisnya, misalkan Bali gitu ya. Terus atau mungkin kamu keluar negeri langsung gitu, bisa juga ya untuk menarik itu kalau kamu mungkin berminat gitu ya. Tapi namanya jodoh kita nggak ada yang tahu teman-teman ya, kita sudah berusaha, tapi kalau dapetnya orang lokal nggak masalah juga ya, namanya jodoh masa ditolak, karena mungkin ya. Syukuri aja apa yang kamu dapat di sini. Kalau aku melihatnya, kalau ditanya orang lokal atau orang asing 50-50, tapi lebih condong ke lokal 70%, asing 30%. Kenapa aku bilang lokalnya lebih banyak di sini? Karena complicated atau hubungan kalian yang mungkin kalian jalani itu berbau atau tradisi lokal gitu. Maksudnya gini, kayak pola pacaran kamu itu atau pola dari hubungan kamu itu kayak pola lokal banget gitu, ngerti kan? Kayak misalkan kayak orang Indonesia gitu lah ya, orang Indonesia kan beda sama orang asing teman-teman ya, sama orang luar kan beda polanya. Nah makanya di sini aku ngeliatnya lebih polanya seperti orang itu, orang lokal, dimana dia antara laki-laki dan perempuan tuh saling memberi sama lainnya itu sama gitu, makanya kebutuhannya itu saling mengerti satu sama lain, dan pola pacarannya memang seperti budaya Indonesia gitu ya. Ya kamu tahu sendiri gimana kalau misalkan orang Indonesia, muda-mudi orang Indonesia kalau pacaran kan kayak gitu ya. Berarti itu makanya aku lebih sering melihat kondisinya atau keadaannya lebih seperti itu. Makanya kenapa aku bilang di sini lokal lebih banyak daripada orang asing gitu ya. Orang asing ada cuma 30% gitu. Kalau kamu mungkin mau mengusahakannya, dari kamunya yang bergerak gitu. Karena orang asingnya nggak akan datang kalau kamu nggak yang bergerak gitu. Di sini kamu yang diminta untuk bergerak. Jadi kalau kali pertama orang asingnya datang ke sini gitu. Tapi kalau kamu yang diminta untuk datang ke, atau ibaratnya menarik lah teman-teman, bukan datang, menarik gitu ya, menarik. Kamu mungkin bisa kenalan lewat online juga, kalau nggak mau jauh-jauh bisa juga, tapi cari yang baik ya teman-teman ya. Cari yang menguntungkan, bukan menguntungkan sih, maksudnya bisa menyayangi kamu dan menjaga kamu dengan baik gitu ya. Kita general loh teman-teman ya, kita fun reading, jangan dianggap serius banget ya. Kamu sama dia sih di awal-awal nanti bakal ada complicated masalah ya, sehingga tapi dia gimana pun juga nggak mau lepas sama kamu, makanya dia limpahin ke pekerjaan baru ya. Ini fresh love ya, semuanya baru, murni, dan juga tulus gitu ya. Ada Six of Pentacles di sini juga gitu ya. Oke, kita lihat dari wisdom oracle-nya. Simpulannya gitu teman-teman jadinya ya. Kalau pengen tahu ciri-cirinya lebih lanjut lagi, kamu bisa lihat kok videonya aku udah buatin ya, atau mungkin apapun video yang ada di konten aku yang udah pernah aku buat, silahkan kalian lihat, siapa tahu itu menarik bagi kalian gitu ya. Oke, kita ambil 3 kartu dari wisdom oracle-nya ya. Oke. Breathe, bless,
Satu. Oke. Oke. Message in the battle. Kalau ini ada yang online ketemunya. Ya. Ada yang orang asing ada, teman-teman ya. Bilang tadi 30%, bulannya lokal gitu. Bisa kamu berjodoh dengan orang asing, bisa. Cuma usahanya dari kamunya aja dan juga persetujuan dari Yang Maha Kuasa aja sih, gitu ya. Oke. Di sini kamu memang banyak mungkin di awal-awal gitu kayak kamu banyak perbedaan gitu sama dia teman-teman ya. Di sini ya ada break ya. Jadi kamu diminta untuk sabar ya menghadapi dia gitu atau dia menghadapi kamu, bisa vice versa ya, bisa sabar-sabar aja gitu. Karena ya di sini banyak banget permasalahan di awal yang sangat keras-kerasan, mungkin sampai nanti di tengah jalan pun masih juga seperti itu teman-teman ya. Karena memang mungkin dari kepribadian dari kalian berdua yang keras dan juga tidak ada yang mau mengalah, keras kayak batu gitu ya. Jadi mau nggak mau ya ribut terus, tapi udah sebentar balik lagi gitu, udah kayak iklan aja gitu. Sebentar aja gitu ya, udah habis itu damai lagi gitu. Kayak iklan. Oke. Kamu sama dia tuh udah gimana ya, udah ditakdirin sih, memang udah pilihan Tuhan gitu yang terbaik buat kamu ya, dengan ada bless dan blessful ya. Jadi kamu sama dia tuh sudah seperti couple yang udah dipilihin dan di blessing sama Yang Maha Kuasa gitu ya. Kalian harus bersyukur dapat dia karena itu pilihan Tuhan buat kamu gitu ya. Untuk pilot ke-3. Oke, aku harap bicara sama kamu ya teman-teman, bisa membantu kamu. Kalau kamu suka, kamu bisa like, comment, dan subscribe, bisa share juga ke teman-teman kamu yang lain yang ya kamu rasa butuh reading dengan aku. Dan sekian dari aku ya untuk pilot ke-3. See you next reading. Dadah pilot ke-3.